sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Deputi Wakil Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan di Balai Pemerintahan Hibah 3 untuk sampah dan sampah ini sangat penting. Sebetulnya bukan penting untuk kami baru menyadari ternyata sampah kami itu begitu banyak dan ternyata tidak cukup. Dulu laporannya selalu cukup. Nah saya mulai menebak ini kayak orang tahu kita ya, mau kredit itu mesti dipelajari kenapa seperti itu. Nah akhir 2012 saya putuskan tidak ada lagi swasta yang mengambil sampah dari sungai. Dulu itu berapa ribu ton per hari sampah di sungai ini dibayar ke swasta. Nah saya mensinyalir kenapa di sungai penuh sampah ditumpuk seperti bak sampah. Jangan-jangan sampah kita itu ternyata hanya buang di sungai itu buang di sungai ngambil buang tarik lagi buang. Nah langsung saya stop. Begitu saya stop memang ada sampah di mana-mana. Itu bentuk dari surat yang sendiri baru kaget ternyata truk sampah swasta semua dikumpulkan tidak cukup amannya. Jadi selama ini tender apa? Kok orang bisa ikut tender dan sampah tidak cukup? Alasan ya saya ngerti ini jelek karena kita swasta kan. Nah kalau kita bayar swasta hanya nanggung poin tidak cukup. Datang swasta yang protes pertama, saya pakai tidak cukup juga. Ternyata sama di bukan 6.000 ton per hari 8.700 dan yang 1.000 Bantar Gebang tak pernah penuh.
paksa tangguh sendiri, orang tuanya stuck. Jangan kita buat terus nanti sekarang masuk. Oh, nggak mesti begitu truknya banyak. Itu masih jadi masalah sebenarnya. Nggak bisa angkut malam, angkut siang. Begitu angkut siang, protes Bekasi, kenapa protes? Semua izin yang bawa jatuh semua. Kenapa? Truknya tetap ya sudah kita mau beli, ada salah orang dalam atau apa, harganya dicoret. Nah waktu coret itu darurat ini. Nah saya mulai diundang dalam pengusaha, saya bilang satu dua gitu. Terus sudah mulai sumbang. Waktu sumbang pun ada masalah juga di BPK di DKI ini. Ini barang baru, nggak ada namanya sumbang barang, nggak pernah merumuskan ini. Sampai semua ditolak, cari-cari alasan menolak. Nah, saya baru mencari kenapa semua ditolak. Ternyata pembeli bus kami jauh di atas harga mereka. Saya baru mulai ngerti kenapa sumbang bus saya bertambah jadi susun. Kenapa semua bus tingkat ditolak dengan segala macam alasan. Sampai saya ngamuk-ngamuk. Bapak tahu saya kira semua orang Jakarta ngerti Mercedes Bank Mandiri. Anda kalau punya uang beli Mercedes atau beli merek yang tidak jelas. Ini bus tingkat yang kami beli mereknya Weicha. Bapak tak pernah dengar. Siapa nama mesinnya bagus katanya? Oke, nama Weicha. Itu kata prosesnya dan itu dibenarkan dalam peraturan undang-undang yang mana satu perusahaan dia mensuplai Weicha 3,3 miliar satu bus. Sementara bikin di sini nih, tahu nggak? 2,8. Jadi itu konyol gitu. Saya minta pengusaha itu ketemu pengusaha lagi, dia mau sumbang dulu. Dia mau ketemu dia. Oke, kau ajak saya makan, kau ajak nyumbang mobil, saya nggak mau makan, saya udah beli duit banyak untuk makan. Saya memang nggak pernah makan lagi. 2,8 dia pesan Mercedes kasih dan lebih gila, bannya lebih banyak. Biasa berlakukan banyak hanya 4 ya. Ini yang 8 lebih besar. Dan Mercedes itu berani garansi 7 tahun kalau tambah 1,5 miliar. 7 tahun interior eksterior mesin dipakai semua tetap harus. Jadi hanya 4,2 ya, pasal setengah ya 2,8. 7 tahun ya. Nah ini saya masih nyadar ini ada sebuah kesempatan. Banyak baik yang sumbang itu. Saya tanya, kamu sumbang berapa sih? Dari truk ini. Dari kemarin tronton dari semua ekor besar. Kamu sumbang berapa? 600 atau 800 juta. Nanti semua itu saya beli pasang GPS. Nah, kalau kita depan, nanti truk-truk depan itu bapak bisa monitor sebenarnya. Jadi kami itu truk sampah sekali, kamu enggak. Saya cek ada beberapa supir truk sampah punya istri lumayan banyak. Karena dia bisa komplain dengan truk itu. Jadi yang didatangkan itu ke restoran, ke rumah duka, yang sampah beneran dia kata pergi. Dia ke swasta nganggutin. Dia truk-truk ini pakai seperti itu. Nah saya hidup aja. Makanya saya minta pasangan tracking seperti yang berubah gitu kan. Kita bisa monitor, bisa ngomong sama supir. Sampai sekarang nggak ada dipasang itu. Kenapa? Kalau dipasang terus orangnya repot. Itu taksi semua. Jadi semua mobil harus dipasang. Model-model itu akhirnya balik ke soal teknologi. Sama seperti kita udah mulai. Saya memang berharap sekali ya partai yang Bapak itu bisa combine dengan iman. Bapak harus presiden, tidak bisa di-trace. Bapak harus tahu siapa yang top up. Tapi sekarang Bapak bikin sistem bentuk kayak kredit card gitu. Kredit card gak ada utek gitu dari cerita itu. Nah karena kami mau ke depan, pegawai-pegawai kami yang honorer itu dia bayar apapun kami subsidi. Naik bus semua tidak di debit, tapi dia harus dibeli. Kami akan mendatangkan bus tingkat kira-kira sampai tahun depan kami 100 sama sumbangan mungkin hampir 50, ada 150 bus tingkat yang akan terus muter secara gratis di Jakarta. Dan nanti orang yang naik itu kami harapkan juga harus pakai walaupun tidak pakai edisi lah. Jadi tadi saya harap kondektor kita Pak. Kondektor kita semua kan bukan kilometer. Ya pegang itu aja. Pegang edisi aja kondektor-kondektor ini pikiran saya tidak ada cash. Nah tujuan
tujuannya apa? Saya ingin membantu orang miskin. Saya bisa membantunya mengasih bertani. Nah selama ini seperti KJP kami itu salah sasaran dikasih 230.000 3 bulan. Bapaknya miskin, ditimpa bapaknya di ATM. Jadi dari ke depan bantuan ini dia tidak bisa dari uang, bayar sekolah itu pakai edisi. Nanti beli buku pun di pameran yang kata kita dipotong. Nah ini model seperti itu. Itu dari iklan, itu bisa keluar jalan dari iklan. Coca-Cola ada pesan juga, Bank Maya pada juga sudah. Jadi nanti luar dalam itu bisa iklan juga setingkat. Kita ingin terus muter di Jakarta. Jadi Monas, Bundaran HI, Ratu Plaza, Bundaran Selamat Datang dan itu. Nah terus Bundaran HI, Tanah Abang. Jadi pendek-pendek. Jadi Monas sampai Kota Tua. Nanti dari Kota Tua Mangga 2 sampai Ancol. Jadi model-model Menteng atau Menteng sampai ke ujung Kasablanca lagi. Nanti mungkin satu lagi dari depan Gatot Subroto ujung Kuningan sampai ke Manggala Bakti itu, di PPI itu ke Palmera. Dari Palmera itu sering sampai ke Grogol. Jadi ini ada terus tidak gratis. Ini adalah bagian stimulus ekonomi versi kami. Kami yakin kalau pegawai-pegawai kami dikasihkan naik bus gratis, dia punya uang lebih, ini stimulus. Jadi tidak ada bantuan tunai. Tapi BBM subsidi akan kami stop di Jakarta, khusus bensin. Karena hampir lebih dari 60% dipakai oleh mobil pribadi, mobil motor. Nah, kita harapkan kalau duitnya banyak, kita nabungkan di bank mandiri. Itu kan jadi bisa. Saya juga kesalahan, tapi sekarang lebih investor ini dengan DKI. Ini Presto, Bank DKI. Itu saya terima kasih Pak. Bantuan ini kita harap akan membuat bukan soal bantuan mobil saja. Ini kami berharap akan mendorong masyarakat ikut memiliki Jakarta. Saya kira Bank Mandiri dengan mobil ini semua direksi staf Mandiri akan merasa sudah ikut menjaga kebersihan Jakarta. Jadi gerakan ini kita mau terus lakukan supaya masyarakat tidak buang sampah lagi sembarangan. Sekali lagi terima kasih Pak. Kita saksikan bersama penanganan provinsi DKI Jakarta disaksikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Direktur Utama PT Bank Mandiri. Dan selanjutnya bersama dapat berfoto bersama dan Kami kita baru selesai beli 149 unit. Tahun depan mau berapa? 200 ya? Ini mau tambah 200. Ini kita mau tambah 200 unit lagi nih. Butuhnya berapa Pak? Satu tahun? Bisa 900-an unit. Sekarang Jadi tiba-tiba kita kaget, udah jelek-jelek, ini airnya semua kan netes tuh. itu yang bikin Pak. Kita kasih baru semua untuk masuk Bekasi. Kenapa sekarang perlu truknya banyak? Karena kan kita tuh ternyata truk itu butuh banyak masuk ke Pulau Gebang. Itu putaran mobil kan ada parkiran itu, macetnya terlalu lama. Berarti selama ini jangan-jangan nggak pernah ke Pulau Gebang tuh. Bantar Gebang ya. Nah, nggak pernah ke Bantar Gebang. Jadi sekarang kita minta jalannya siang hari, karena ternyata 8.700 ton ya sampah per hari. Bukan 6.000. Dulu mungkin buang ke sungai, saya bilang itu sampah-sampah itu loh. Buang ke sungai diambil lagi, bayar lagi kan. Nah sekarang karena truknya banyak yang mesti ngangkut sampah, kita butuh siang hari supaya ngantrinya lebih pas. Nah siang hari kalau truknya jelek,
netes-netes, seluruh kota Bekasi bau, yang wajar wali kotanya marah-marah. Tapi kalau kondisi seperti ini kita bisa masuk, ini aman. Jadi airnya nggak keluar. Jadi ini nggak beda dengan semua mobil yang lain, nggak ada baunya. Karena semua mobil itu air kotorannya semua ditampung. Nah, semua jadi standar sampah itu harus ada ini semua. Jadi prinsipnya seperti itu. Pak, udah berapa unit Pak yang udah seperti ini? Sumbangan kita sudah hampir 100 unit ya, semua. 73 ya. 13 belum kasih yang minyak. Wah, ada 13 lagi dari asosiasi minyak. Jadi total semua bisa sampai 100 yang sumbang. Kita juga beli banyak. Bagi saya bukan soal sumbang jumlahnya nih, ini buat menunjukkan harga swasta berapa, sehingga kami beli juga murah. Kita beli di e-katalog, proses swasta beli kan harganya kan? Persis. Mana tahun lalu kita beli, kita hemat berapa puluh miliar waktu itu ya, dari tender. Jadi kalau beda 90 miliar loh selisih. Jumlah mobil lebih banyak, dapat duitnya lebih banyak, sisa lebih banyak. Harusnya diskonnya bisa lebih besar. Iya, karena itu. Pak Gub, ini menarik. Kalau misalkan nanti targetnya 900 ya, pengennya 900. 700-an juga oke. 700-an. Itu kan berarti ada sampah yang masuk ke Jakarta, ke Bekasi itu ke depannya nanti untuk pengelolaan sampah sendiri. Enggak, kita 2 tahun ini target kita udah punya insinerator. Jadi kita udah target tiap wilayah itu diberesin. Jadi kalau diberesin ini sampah-sampah kita bisa sumbangkan ke daerah. Jakarta mah baik-baik aja sama tetangga, kok hibah aja. Udah nyala, Boy? Udah nggak sesuai ya? Boy? Dibandingkan US dollar udah jauh ya. Gawat tuh dollar ini. Oke. Ada data update lah. Bisa kita kali lagi.